Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang soal yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Mulai dari yang nomor 1. Jelaskan fase pembelahan inti pada pembelahan sel secara mitosis. Jadi, pembelahan secara mitosis itu terjadi dengan 5 fase ya. Yang pertama profase, dia memiliki ciri membran nukleus dan nukleolusnya itu menghilang. Kemudian metafase, ciri-cirinya yaitu kromosomnya berada tepat pada bagian ekuator pembelahan. Setelah itu anafase, memiliki cirinya itu pergerakan kromatid menuju dua kutub yang berbeda. Telofase, cirinya yaitu nukleolusnya dan membran nukleus itu mulai muncul kembali, dan interfase itu terjadi ketika sel mengalami pertumbuhan primer kemudian melakukan sintesis. Kemudian ada fase istirahatnya, lalu akan mengalami pertumbuhan sekunder. Next, kita lanjutkan yang nomor 2. Mengapa pembelahan meiosis sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan organisme? Karena secara kodrati itu manusia itu punya 46 kromosom. Jadi kalian tuh punya 46 kromosom. Nah, di mana nanti kalau secara pembelahan kromosom dia itu kan menjadi setengahnya ya. Jadi 23 kromosom. 23 kromosom itu nanti akan sel jantan 23 kromosom, sel betina juga akan 23 kromosom. Sehingga ketika sel jantan dan sel betina bertemu, itu nanti jumlahnya akan 46 kromosom, sehingga itu akan menjadi bayi atau menjadi manusia. Jadi itulah penyebabnya kenapa kok sangat berpengaruh pada perkembangan organisme. Kita lanjutkan yang nomor 3. Jelaskan tahap-tahap pembelahan meiosis. Jadi pembelahan meiosis itu ada dua tahap ya, meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 itu terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Meiosis 2, profase 2, terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, di sini ada kata jelaskan. Jadi sama kayak nomor 1 ya. Jadi kalau ada kata jelaskan, itu ya dijelaskan gimana tahap-tahapnya. Misalkan profase, tahapnya itu gimana dalam meiosis. Nah, karena pasti di LKS kalian sudah ada, saya tidak perlu menjelaskan lebih panjang. Nomor 3. Nomor 4. Mengapa pembelahan meiosis disebut dengan pembelahan reduksi? Jadi, pembelahan meiosis itu disebut dengan pembelahan reduksi karena pada pembelahan ini itu terjadi proses pembentukan sel kelamin. Jadi kayak tadi ya, sel jantan sama sel betina kan hanya separuh dari yang mula-mula. Dimana itu kalau pada sel kelamin atau sel gamet itu satu sel induk itu menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing sel anak mengandung kromosom. Kita lanjutkan nomor 5. Kapan dan di mana terjadi mitosis serta kapan dan di mana terjadi meiosis? Ini banyak yang hanya ada beberapa sih yang menjawabnya cuma salah satu ya, mitosis atau meiosisnya. Jadi ini yang ditanyakan dua-duanya. Mitosis itu terjadi di seluruh tubuh atau sel somatis, sedangkan meiosis itu terjadi pada sel kelamin atau yang disebut dengan sel gamet. Demikian pembahasan yang sudah saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya lewat WA atau GCR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.